Bismillahirrahmanirrahim. La yanzurullah illa salati la yahdurur rajulu fiha al-qalbu ma badanihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada seorang hamba, kepada salat hamba la yahdur fiha al-qalbu ma badanihi, yang tidak menghadirkan hati dan tidak menghadirkan badan. Salat usalli fardhu maghribi thalatha rakaat mustaqbil qiblati wa alhamdulillah ta'ala Allahu akbar. Begitu takbiratul ihram. Aduh. Wah, kunci motor ada di atas galon. Ada enggak begitu? Ya, begitu takbiratul ihram. Sebelum sholat ini nyari barang gak ketemu. Begitu takbiratul ihram mau sholat baru ingat, wah kunci ada di sana. Wah, HP ketinggalan di sana. Artinya apa? Dia sholat badannya, tapi hatinya gak ada di tempat sholat. Pikirannya gak ada di tempat sholat. Sia-sia sholatnya. Jadi bahkan di dalam matan Zubat dikatakan, ya, perkara khusyuk itu merupakan apa? Perkara khusyuk termasuk syarat. Meskipun memang bertentangan di antara ulama-ulama fikih yang lainnya, tapi jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan khusyuk di dalam sholat itu, ya, sunnatun muakkadatun. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Di apa yang dikhususkan, yang ulama sepakat itu ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena di situ tuh, ya, pergolakan hati, ya. Sekarang saya tanya gitu. Nanti kalau niat pas takbiratul ihram, habis sebelum takbiratul ihram, mana nak majlis sholat? Sebelum habis pas takbiratul ihram niatnya? Yang benar. Sebelum habis pas takbir. Jadi yang namanya niat ini qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Meniatkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi begitu kita mau sholat, mau takbiratul ihram, di situ tempatnya niat. Begitu terucap kalimat Allahu Akbar itu dari alif sampai ra, di situ tempatnya niat. Makanya kalau kita nggak bisa hadirin hati kita, nggak bisa masukin niat ketika takbiratul ihram, ulama sepakat sholat nggak sah. Akhirnya ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, mengucapkan niat, melafazkan niat sebelum takbiratul ihram dihukumi sunnah. Kenapa? Membantu lidah yang ada di dalam hati kita mengucapkan, ya, niat ketika takbiratul ihram. Usalli fardhu, itu sebelum kita takbiratul ihram, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Mentalaffuz, ya, melafazkan niat. Itu. Jadi minimal, ya, khusyuknya kita, ya, kita hadirin hati kita hadirkan niat kita ketika kita takbiratul ihram. Jangan sembarangan ibadah sholat. Sebelum penutupan kemarin, buka kita memang diselingi nama fikih. Insyaallah di minggu yang akan datang, ya, minggu-minggu selanjutnya kita buka lagi kita fikihnya. Ya. Ya, jadi itu khusyuk di dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yanzurullahu yawmal qiyamah ila al-'abdi la yuqimu sulbuhu baina ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba yang mana dia punya sulbi, yang mana dia punya tulang sulbi, gak pernah
digunakan untuk ruku dan sujud. Ada orang yang dari semasa akil baliknya sampai dia mati gak pernah sembahyang. Ya, ada nggak yang gitu? Minimal ada setahun sekali dia sholat Idul Fitri itu juga kalau nggak kesiangan. Ya, kita jangan jangan menyepelekan amalan sholat, jangan menyepelekan perkara sholat. Kenapa? Ini perkara besar. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat ketika Isra wal Mi'raj langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana awalnya diberikan perintah 50 rakaat sampai dikurangi sampai menjadi 5 rakaat. Ya. Wajib kita tuh berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ya. Coba kita bayangin kalau nggak dikorting, nggak dikurangi sampai 5 rakaat, bayangin itu sehari 50 rakaat, nggak sempat pakai sarung gitu ya, pakai gamis aja. Ya. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Kita laksanain sholatnya, ya. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, jangan sampai ditinggal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam asarun nas sarqah alladhi yasrufu min as-salati. Dikatakan paling rusaknya pencuri ya, adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sholat mencuri, bagaimana maksudnya hadis? Artinya ketika dia takbiratul ihram, ketika dia dalam sholat, baru rakaat 1, begitu naik mau rakaat 2, tadi tahiyat awal udah belum ya? Tadi baca Fatihah bukan kayak itu di situ tuh. Itu makanya dikatakan di dalam Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya ini ayat jangan dipisah. Ya, jangan dipisah ini ayat. Ada ulama qiraat mengatakan kalau kita baca surah Al-Ma'un, ya, pas di ayat ini jangan dipisah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu sunnahnya. Ya. Kenapa? Karena ditakutkan ketika kita baca fawailul lil musallin, ya, sampai di situ doang, orang lain yang nggak paham, dia ngerti bahasa Arab, maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Tapi kalau disambungin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang yang sholat, yaitu mereka orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, sahun, lupa. Tadi rakaat 2, rakaat 3 ya, rakaat 2, rakaat 3 ya, 4 biar cepat kelar ya. Ini jangan. Jadi seburuk-buruknya pencuri kata Nabi adalah pencuri yang mencuri di dalam sholatnya. Jadi apa tipsnya? Ketika kita sholat, kita bisa menghadirkan hati, kita bisa menghadirkan yaitu niat yang baik. Yang pertama, sebelum kita sholat, ya, harus betul-betul kita, ya, meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, diajarkan, ya, ketika kita sholat, sebelum kita sholat ada bacaan-bacaannya. Sampai ada ulama, ya, yang menganjurkan sebelum kita takbiratul ihram itu baca al-mu'awwidzatain. Ada juga yang mengatakan baca qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Itu dibaca 3 kali sebelum takbiratul ihram. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Insyaallah kalau kita baca itu doa
ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyuhdurun. Ya, di dalam sholat ente nggak ada sedikit pun ente lupa nanti insyaallah. Jadi baca itu doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyuhdurun. Itu sebelum takbiratul ihram. Terus lagi ada lagi ulama yang bilang istighfar, baca syahadat sebelum takbiratul ihram. Nah itu upaya kita menghadirkan hati, menghadirkan niat. Jadi yang maknanya kita takbiratul ihram itu ya, Allahu Akbar itu dari depan ke belakang. Artinya apa? Kita lepas itu semua perkara dunia, tinggal lepas, jangan dibawa ke dalam sholat kita. Seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi itu baca doa-doanya ya. Entah qul a'udzu birabbin nas, entah qul a'udzu bika min hamazati syayatin. Lalu yang kedua, jangan tergesa-gesa ketika kita hendak melaksanakan sholat ya. Dari rumah lari-larian, mentang-mentang takut ketinggalan jamaah. Nah ini gak benar juga ya. Biasa santai jalan ya. Jangan tergesa-gesa lari dari rumah, begitu sampai masjid keringetan ya. Akhirnya apa ya? Kagak khusyuk sholatnya. Itu. Jadi ketika sebelum kita melaksanakan sholat harus betul-betul kita hadirkan kita punya hati. Lalu yang ketiga apa? Yaitu at-tafahum. At-tafahum itu artinya memahami apa yang kita baca. Karena apa ya? 100% ya, 100% orang yang kagak duduk di majelis ilmu ya, yang kagak pernah duduk di majelis ilmu, ketika dia sholat dia nggak paham, dia nggak tahu apa yang dia baca. Benar, Anda pernah nanya, ente sholat baca apa? Istighfar. Itu takbir dulu, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu sama terus begitu dia mau ruku, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini bukan mu'alaf, bukan. Ya, jadi ayo belajar fikihnya, ya, benahi lagi fikihnya. Enggak di sini di mana ada pengajian fikih datang. Supaya apa? Itu kita dapat poin yang ketiga, at-tafahum. Apa? Faham apa yang kita baca. Mulai dari takbiratul ihram, mulai dari niatnya, ya. Usolli, apa maknanya usolli? Ya, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca doa iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada sumpah kita, ada ikrar kita, ada janji kita kepada Allah. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, dan segala ibadahku, wa mahyaya, dan segala hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil Tuhan subhanahu wa ta'ala. Itu janji kita kepada Allah, itu ikrar kita kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat. Jadi salah satunya kalau kita mau hadir hati kita paham itu apa yang kita baca. Setelah takbiratul ihram, setelah baca doa iftitah, ya, sebelum baca Fatihah, ya, di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan ya, baca ta'awudz itu sunnah, tapi diucapkan dalam hati. Ya, jangan sampai keluar. Karena ini ikhtilaf, ada ulama yang mengatakan kalau ditalaffuzin itu nanti jadi batal, tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak, karena merupakan bagian daripada Al-Qur'an gitu. Jadi khilaf khuruj dari khilaf sunnah. Kita keluar dari khilaf itu sunnah. Jadi ta'awudz ya, sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita baca Fatihah ya, itu ketika kita sholat
baca ta'awuz dalam hati dulu. Selesai baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tafahami dulu apa ya Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu kita lihat artinya, maknanya, lalu ayat surah-surahnya. Begitu apa kita ruku, kita mengagungkan siapa, kita sujud, kita bersujud kepada siapa. Jangan sujud aja ya. Bukan berarti ente punya tanda di jidat ente hitam salat ente diterima, enggak. Ente sujud sampai pada jidat ente bolong sekalipun, kalau ente kagak ada hadirkan hati, kalau ente gak ada, gak faham apa yang ente baca, nol. Karena at-tafahum ini merupakan ya, salah satu syarat faham apa yang kita ucapkan ya, jadi itu. Nah, ada sebagian ulama lagi ya, yang memberikan apa definisi lebih mudah arti tentang khusyuk ya, bagi orang yang awam. Apa? Jadi minimal khusyuknya orang awam ini dia tahu apa yang akan dia lakukan ya, apa yang akan dia baca selanjutnya. Jadi begitu dari ruku ya, kan habis ruku takbiratul ihram, dia ingat tuh takbiratul ihram, dibacaannya takbiratul ihram. Nah, habis takbiratul ihram dia ingat sujud. Dia tahu bacaan sujud itu merupakan salah satu ciri-ciri ya orang sudah khusyuk, tingkatan khusyuk yang pertama. Seperti itu. Ya. Kita lihat orang-orang soleh dahulu, bagaimana sholatnya Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sholat, rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar, orang-orang kampung teriak panggil, wahai cucu Nabi keluar, wahai Imam Ali Zainal Abidin keluar dari rumah. Makanya dia dijuluki As-Sajjad ya, ahli sujud, orang yang ahli sujud. Ketika rumahnya kebakaran, dia dalam keadaan sholat dia nggak sadar. Kenapa? Ketika dia udah takbiratul ihram, dia udah Allahu Akbar, dia nggak mau perhatian, dia nggak tahu tuh apa yang ada di depan, apa yang samping, kanan kiri dari. Seperti itu tingkatan khusyuknya ya, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak gampang mendapatkan khusyuk yang seperti itu ya. Ada Allahnya, ada usahanya. Nah, itu diantaranya usahanya yang paling rendah, yaitu menjauhkan hal-hal yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat aja jangan. Itu merupakan awal melatih kekhusyuan di dalam sholat itu. Jadi itu ya, kalau kita mau mendapatkan khusyuk di dalam sholat, jaga makanan kita, jaga rezeki yang masuk ke dalam mulut kita. Kita belajar ilmu-ilmunya, fiqihnya, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara menutup aurat yang benar, bagaimana tata cara sholatnya, baik dari fardhunya, baik dari sunnah-sunnahnya. Insyaallah kalau yang itu udah kita pelajari, udah ada ya di dalam diri kita amalkan, insyaallah sholat kita jadi sholat yang mana dikatakan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Seperti itu ya. Jadi intinya belajar apa yang ada di dalam sholat, kita perlu belajar. Seperti itu. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang ya, dalam perkara-perkara syariat, dalam perkara-perkara agama. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al